A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-awwal anna al-mukhtar yumkinu al-fi'l wa tark ma'an binisbah ila syai' wahid. Untuk satu hal pelaku bisa ada balance di tengah antara melakukan atau tidak melakukan. Wal mujab bikhilaf, sementara yang terpaksa merupakan kontradiksinya. Yakni apa? Yakni yo melakukan, yo tidak melakukan. Jadi cenderung harus melakukan atau harus tidak melakukan. Itu kalau menurut beliau itu arti dari yang terpaksa. Sementara filsafat harus melakukan dan tidak terpaksa. Nah, itu nanti ada dari sini. Asani, perbedaan kedua, anna fi'lal mukhtar masbukun bil ilmi wal qasdi wal iradati bi khilafil mujab. Yang kedua, bahwa perbuatan yang disertai dengan kehendak adalah didahului dengan ilmu dan kehendak dan keinginan dan kehendak bi khilafil mujab. Berbeda kalau terpaksa. Jadi perbuatan mukhtar itu apa? Didahului dengan ilmu, keinginan dan kehendak. Jadi ada ilmu, ada keinginan, ada kehendak. Kalau mujab yang terpaksa, kontradiksinya dari itu. Asalis yang ketiga, anna fi'lal mukhtari yajuzu ta'akhuruhu anhu wa fi'lal mujabi la yanzaku anhu kasyamsi fi isyraqiha wan nari fi ihraqiha. Yang ketiga, fi'lul mukhtar, perbuatan yang ikhtiar, perbuatan iradah. Yajuzu ta'akhuruhu anhu, boleh tidak berbarengan dengan dirinya. Boleh artinya boleh adanya jedah waktu. Jedah lah, terlepas waktu atau martabat. Yajuzu, jedahnya dari dirinya. Wal mujab, jadi kalau tidak berjedah la yanfaku anhu. Berarti kalau terpaksa berarti tidak berjedah. Seperti apa? Kasyamsi fi isyraqiha, seperti matahari ketika menyinari. Matahari ada, sinarnya ada. Wan nari fi ihraqiha, begitu juga api dengan membakarnya itu. Oke, sekarang itu penjelasan dari al-qadirun mukhtar dan perbedaannya antara mukhtar dan yang tidak mukhtar. Sekarang alam. Apa yang disebut alam? Kullu mawjudin siwallah. Semua yang selain Allah itu disebut alam. Wal muhdas, yang baru apa? Huwa alladhi wujudu masbukun bil ghair atau bil adam. Yang disebut muhdas atau baru adalah sesuatu yang keberadaannya itu didahului dengan yang lain atau didahului dengan waktu. Tiada. Didahului dengan tiada. Wal qadim bi khilafi. Sementara lama, qadim itu kontradiksinya. Yakni apa? Tidak didahului oleh yang lain atau tidak didahului oleh tiada. Wal jismu huwal mutahayyizul ladzi yaqbalul qismah fil jihadis salasa. Apa yang disebut benda? Yaitu adalah sesuatu yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar dan tebal. Fil jihadis salasa, dari 3 sisi itu maksudnya panjang, lebar dan tebal. Alladzi yaqbalul qismah, yani yang bisa dibagi, itu maksudnya yang bisa dibagi kepada 3 bagian, panjang, lebar dan tebal. Terus wal hayyiz wal makan syai'un wahid. Sementara hayyiz katakanlah volume atau bentuk, hayyiz bentuk, wal hayyiz bentuk dan makan. Makan apa? Tempat. Sementara bentuk dan tempat itu sebenarnya memiliki satu makna. Wa huwal faraghul mutawahhimul ladzi yushghiluhu al-ajsam, yaitu suatu volume yang dijajah oleh benda, yang diduduki oleh benda. Maka itu tempat antum bukan yang antum duduki itu, bukan lantai yang antum duduki, bukan karpet yang antum duduki. Tempat antum ada apa? Hak udara, al-faragh, al-mutawahhim, yakni al-faragh udara ini yang antum duduki.
di mana antum di dalamnya itu. Wal harakah hiya usulul jism fi makanin ba'da makanin akhar. Yang disebut gerak adalah sampainya suatu benda di suatu tempat setelah tempat lain. Wa sukun huwa husul, tetap husulus sanin. Dan sukun diam, yakni sampainya sesuatu di suatu tempat fi makanin husulun sanin fi makanin wahid, yakni keberadaan kedua di tempat yang sama. Gerak itu apa? Adanya sesuatu benda di suatu tempat setelah tempat lain. Diam adalah adanya benda di posisi kedua di tempat yang sama, di tempat yang pertama. Kayak tadi contohnya, pulpen di titik A pada hari Senin dan Selasa. Berarti pulpen di titik A pada hari Senin didahului oleh pulpen di titik A pada hari Selasa didahului pulpen di titik A pada hari Senin. Nah, karena dia tidak berpindah, itulah sukun. Itulah berarti apa? Husulun sanin. Husulun sanin yakni apa? Keberadaan hari Selasa. Keberadaan keduanya kapan? Hari Senin. Makannya wahid di mana? Titik A. Tempatnya adalah satu di titik A. Fi makanin wahid. Idza takarrara hadza fa naqulu kullama kana al-ilmu muhdatsan kana al-mu'assir fihi wa wallahu ta'ala qadiran mukhtaran. Idza takarrara hadza fa naqul, kalau semua ini sudah jelas maka kami berkata kullama kana al-alamu muhdatsan, setiap saat alam itu muhdas yakni baru, kana al-mu'assiru fihi wa wallahu ta'ala, maka yang mengefeki dia yakni alam semesta ini yakni Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia apa? Kuasa dan berkehendak. Fahuna dakwayan, di sini ada dua dakwaan, ada dua pernyataan. Al-ula anal alam muhdas, yang pertama yakni alam itu muhdas yakni baru, wasani annahu yalzamu intiharus sani. Ya, dengan yang kedua adalah karena muhdas berarti melazimi, mewajibkan adanya kehendak kepada Allah penciptanya. Amal bayan dakwah al-ula, sedangkan penjelasan dakwaan pertama adalah fali annal murad bil alam. Apa dakwaan pertama? Innal alamu adduh. Innal alama muhdatsun. Ini pernyataan pertama. Kenapa innal alama muhdatsun? Fali annal murad bil alam, karena yang dimaksudkan alam innal mutakallimin di kalangan para teolog adalah apa? Huwa samawati wal ardh, yaitu langit dan bumi. Wa ma fihima wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya dan di antara keduanya. Wa zalika imma asamun aw a'radun, dan semuanya itu kalau bukan benda berarti a'rad, sifat. Sebenarnya ya deh, enggak apa-apa deh. Asam itu mestinya asamun aw awsafun. A'radun juga enggak apa deh. Imma asamun, kalau bukan benda berarti aksiden, yakni a'rad, yakni sifat. Wakilahuma hadisan, dan semuanya itu adalah kejadian atau baru. Amal ajsam, kenapa ajsam itu baru? Fali annaha la yahlu min al-harak wa sukun al-hadisain, karena dia tidak lepas dari gerak dan diam. Di mana gerak dan diam? Apa tadi dibuktikan? Hadis. Satu hal yang hadis yang baru. Wa kullu ma la yahlu min al-hawadits fa huwa hadis. Yang tidak sepi dari kejadian maka dia baru pasti. Yang tidak sepi dari hal yang baru pasti dia baru. Amma annaha la yahdu min al-harak wa sukun. Kenapa? Sedangkan tidak sepi dari adanya gerak dan diam. Fali anna kullu jismin lahu min makanin darurah. Karena setiap benda pasti memiliki tempat, memiliki volume itu. Wa hina idin, kalau demikian imma an yakuna labisan fihi fa huwa sakit. Kalau dia kan setiap benda pasti punya makan. Tempat. Kalau dia diam di situ, berarti sukun. Kalau dia bergerak di situ, berarti gerak. Imma an yakuna labisan fihi, kalau dia diam di situ, fa huwa sakin, maka dia diam. Aw muntaqilan anhu, kalau berpindah dari tempat itu, fa huwa mutaharrik, maka dia bergerak. Itla wasit bainahuma bidzarur, karena tidak ada pemisah, tidak ada hal lain antara gerak dan diam. Wa amma annahuma hadisan, kan
bahwa apa gerak dan diam itu hadis. Sekarang kenapa hadis? Wa mana anahuma, yang gerak dan diam itu hadis, pada anahuma masbukan bil ghair, karena keduanya didahului oleh yang lain. Wala syai' minal qadim masbuqun bil ghair, sementara yang qadim tidak didahului oleh yang lain. Fala syai' minal haqqi wa sukun bil qadim, oleh karena itu tak satu pun dari gerak atau diam itu adalah qadim. Fayakunani hadisain, kalau begitu dia hadis. Itlawa sudah bainal qadim wal hadis, karena tidak ada suatu hal lain yang ketiga antara qadim dan hadis. Amma anahuma masbuqan bil ghair. Nah, sekarang kenapa masbuqan bil ghair? Kalau masbuqan bil ghair kan berarti bukan qadim, berarti hadis. Kenapa masbuqan bil ghair? Fali anna al haraka ibaratun al husul al awwal fil makan tsani. Karena gerak adalah gerak adalah sampainya benda itu di tempat yang kedua setelah tempat pertama. Fayakuna masbukan bil makanil awal garuda. Oleh karena itu dia didahului oleh tempat yang pertama. Sukun bagaimana? Yang diam. Wasukun ibaratkan an-nusul tsani fil makanil awal, yaitu diam adalah tetapnya sesuatu di posisi kedua pada tempat pertama, pada tempat yang sama. Fayakuna masbukan bil husulil awal bidarurah. Oleh karena itu keadaan kedua itu berarti didahului oleh keadaan yang pertama, sekalipun dalam tempat yang sama. Pulpen di titik A pada hari Selasa didahului oleh pulpen di titik A pada hari Senin. Wa amma anna kullama lahyu minal hawadits wa hadis, sedangkan yang tidak sepi dari kejadian atau baru itu adalah baru, fali annahu law lam yakun hadisan lakana qadiman. Karena kalau tidak hadis berarti qadim. Jadi kalau sesuatu yang tidak sepi dari yang baru itu tidak bisa dikatakan baru, berarti dia qadim. Wa inaidin, kalau dia qadim, imma yakun ma'ahu fil qadar syai'un min tilkal hawadits al-lazimah. Kalau begitu wa inaidin imma yakun ma'ahu fil qadar syai'un min tilkal hawadits al-lazimah. Kan tadi dibilang yang tidak sepi dari yang baru adalah baru. Tapi kalau yang tidak sepi dari yang baru ini dibilang qadim. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan. Sekarang yang qadim ini disertai enggak dengan sesuatu yang baru itu? Kan begini, sesuatu yang tidak sepi dari yang baru berarti baru. Sekarang mau dirubah proposisinya. Sesuatu yang tidak sepi dari yang baru berarti qadim. Nah, sekarang qadim ini disertai enggak dengan sesuatu yang baru? Terserah disertai atau tidak. Bisa disertai, bisa juga enggak. Orang dikatakan sesuatu yang baru itu qadim, sesuatu yang tidak sepi dari yang baru itu qadim. Nah, kalau sesuatu yang tidak sepi dari yang baru itu dikatakan qadim, ada dua kemungkinan. Apakah yang qadim ini membawa yang baru, ataukah yang baru membawa yang qadim? Gitu. Wahina idin imma yakuna ma'ahu fil qidam, yani yang baru syai'un min ma'ahu ma'al qidam, menyertai qidam adalah hal-hal yang baru min tilkal hawadits lazimah. Kenapa lazimah? Karena dari awal dibilang tidak sepi dari hawadits. Nah, sekarang yang lazimnya sudah dikatakan tidak sepi dari hawadits. Kalau dikatakan qadim, apakah yang hawadisnya itu menyertai qadim? Aula atau tidak? Aula yakun. Fa in kana al-awwal, kalau yang pertama yakni qadim disertai oleh yang hadis, lazim ijma'ul qidam wal hudud ma'an fi syai'in wahid, berarti maka bertemulah sesuatu antara qadim dan baru dalam satu hal, satu wujud. Wa huwa muhal. Namun karena hadis dan qadim ini adalah kontradiksi. Jadi kalau dia adalah hadis dan qadim, itu mengumpulkan dua kontradiksi, berarti muhal, mustahil. Wa idza tsani, yani seandainya yang kedua, yakni tidak membawa hal-hal yang baru. Yani kalau ingkana tsani, kalau mau ditulis kejelasannya qadimun biduni ayyi hudusin gitu. Wa idza tsani, yani seandainya qadim itu tanpa sesuatu yang baru, yalzamu butranu ma aliman bidarurah. Maka tadi Anda kan mengatakan begini, kalau bukan yang baru dibawa yang qadim, atau yang qadim dibawa yang baru. Ini enggak, di sini bukan begitu. Kalau bukan yang qadim, yang baru dibawa ke yang qadim. Jadi yang qadim ini membawa yang baru atau tidak membawa? Kalau membawa
berarti kontradiksi. Kalau tidak membawa, berarti mengingkari yang pasti. Apa yang pasti? Bahwa sesuatu itu adalah tidak sepi dari yang baru. Kan begitu. Kan dari awal dibilang begitu. Sesuatu yang tidak sepi dari yang baru berarti baru. Nah ini mau ditolak. Enggak, kadim. Sesuatu yang tidak sepi dari yang baru, kadim. Oke, sekarang kalau sesuatu yang tidak sepi dari yang baru itu adalah kadim, ada dua kemungkinan. Yang kadim ini membawa sesuatu yang baru atau tidak membawa. Kalau membawa, kontradiksi. Kalau tidak membawa, mengingkari pengetahuan yang pertama, yang mengatakan sesuatu yang tidak sepi dari yang baru. Wa in kana tsani, maka tsani itu apa? Kadimun biduni ayyi hudusin. Yalzamu butran ma alim bidarurah. Maka melazimkan apa? Membatilkan secara apa yang kita ketahui secara emergensi atau pasti. Wa huwa imtina'u infakakil hawadith anhum wa huwa muhal, yaitu apa? Imtina'u infikakil hawadith anhu, yaitu lepasnya hal-hal yang baru daripada dirinya. Nah, itu muhal. Kenapa? Karena dari awal kita bilang tidak sepi dari hawadith. Sekarang sepi dari hawadith. Wa amal a'rad, ini yang jisim. Kalau a'rad gimana? Fa'lannaha muhtajatu fi wujudiha ila al-ajsad. Kalau sifat-sifat bagaimana? Karena keberadaan sifat-sifat itu perlu kepada benda. Wal muhtaj ila al-muhdas wal muhtaj ila al-muhdas aula bil hudus. Benda tidak perlu kepada sifat. Benda tidak bisa dikatakan kadim dengan dalil yang tadi. Benda di suatu tempat tidak sepi dari sukun, tidak sepi dari gerak. Dua-duanya hadis segala macam. Nah sekarang sifat perlu kepada benda. Loh, bendanya aja sudah hadis, apalagi yang perlu kepada benda, sudah pasti dia lebih hadis, lebih baru. Wa amma bayanu da'wah tsaniyah, sedangkan penjelasan yang kedua, wa huwa anal muhdas lamma ittasafa mahiyatahu wa huwa anal muhdas lamma ittasafa mahiyatuhu bil adam taratan wa bil wujud ukhra kana mumkinan fayaftakiru ila al-masir fa in kana mukhtaran fa huwa al-matlub. Wa amma bayan dakwah tsaniyah. Apa dakwah tsaniyah? Apa dakwah tsaniyah? Yalzamu ikhtiyaru as-sani. Kan gitu. Karena alam pertama, alam itu muhdas, hadis. Nah, karena hadis berarti penciptanya berganda, gitu. Mengenai hadis sudah dibuktikan nih sampai sekarang. Sekarang muhtarnya di mana? Wa amma bayanu dakwah tsaniyah, yakni apa? Muhtar. Karena alam hadis berarti penciptanya muhtar. Itu apa? Bahwa anal muhdas selama itu sama itu bil adab. Karena muhdas yang hadis ketika esensinya itu disifati dengan adam taratan wabil wujud ukhra, seperti Anda sebelum lahir adam, sekarang wujud. Karena mungkinan kalau begitu berarti dia wujud mungkin. Fayaftakiru ila al-masir, karena dia wujud mungkin maka pasti perlu kepada pengefek, pencipta. Karena muhtaran bahwa makhluk kalau penciptanya itu berganda, ya sudah, itu yang kita maukan. Wa kana mujaban, kalau dia terpaksa itu bukan kayak akhlak loh. Antum ditembak misalnya, ditodong, harta apa nyawa? Lalu antum serahkan harta Anda. Itu terpaksa atau ikhtiar? Terpaksa. Itu antum masih tradisional, itu tradisi. Antum ikhtiar kan, antum memilih. Saya mau milih nyawa atau milih hartaku ini. Saya aku belain harta nyawaku, kasih hartaku. Itu secara filosofisnya antum mukhtar. Tapi secara sosialnya, secara fikih antum apa? Terpaksa. Nah definisi terpaksa itu maksudnya di bawah tekanan, tidak bebas. Itu definisi fikih atau sosial. Kalau definisi apa namanya? Kalau filsafat itu tangan Anda yang namanya terpaksa, tangan Anda diambil terus dipegangkan ke pisau terus ditusukkan ke orang. Itu terpaksa filsafat. Bukan begini, ayo bunuh orang itu. Kalau tidak dibunuh, kau yang kubunuh. Itu dia tidak terpaksa. Dia ikhtiar dalam kenyataannya, dalam filsafatnya. Itu. Tapi kalau tangan Anda saya ambil, lalu saya tusukkan ke orang lain di kala tidur misalnya, atau dibius dulu, atau dalam keadaan terjaga tapi kekuatan tangan saya lebih kuat dari Anda, itu Anda baru dikatakan terpaksa filosofi. Wa in kana mujaban, kalau terpaksa, lam yatakhallaf atharuhu anhu,
Kalau terpaksa apa ini? Filosofi. Fayabtakiru lam yatakhallaf asaru, maka tidak akan berjedah efeknya daripada dirinya. Fayalzamu kidamu asaruhu. Maka itu berarti alam ini asarnya, efeknya alam ini apa? Kadim. Lakin siapa tahu itu, tapi tadi sudah kita buktikan bahwa alam ini hadis. Fayalzamu huzul masirihi litalazuz. Kalau begitu, kan ada dua kemungkinan. Kalau alam ini dicipta oleh Tuhan secara terpaksa, ada dua kemungkinan. Tuhan yang baru, kalau Tuhan ini terpaksa mencipta alam ini, berarti alam ini yang kadim, atau Tuhan yang baru. Gitu. Alam yang kadim, atau Tuhan yang baru. Dua-duanya mustahil. Lam yatakhallaf asaruhu fayalzamu kidamah. Kalau tidak berjeda, berarti alam berarti fayalzamu kidamu asaru, berarti alam asarnya, efeknya kadim. Lakin sama tahu, tapi dari sisi ini batin, karena sudah dibuktikan hudusul alam. Fayalzamu hudusul ma'asirihi litalazuz. Karena alam ini sudah dibuktikan bahwa dia hadis, berarti Tuhan hadis. Kalau tidak berjeda, kalau terpaksa. Wa kana al-amrayn muhal, dan dua-duanya mustahil. Alam menjadi kadim mustahil karena sudah dibuktikan. Tuhan menjadi hudus juga mustahil karena Tuhan kadim bukan hadis. Faqad bana annahu, dengan demikian terbuktilah annahu law kana Allah taala mujaban, kalau Allah itu terpaksa, lazima imma kidamun alam, maka melazimkan kadimnya alam, au hudusullah, atau hadisnya Allah. Wahuma batilan, yang keduanya itu batil. Fadzabata annahu ta'ala qadirul muhtar wa muhtar. Kalau begitu berarti sudah terbukti bahwa Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak. Wa huwal matlub. Inilah yang kita ingin buktikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada pertanyaan dulu. Wasallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, terima kasih buat ini pertanyaan. Yang untuk membuktikan itu kelaziman waktu dan tempat pada materi. Itu untuk membuktikan itu bahwa ketika misalnya dikatakan benda jasad tadi itu pasti ada waktu atau kalau cara ilmu kalam ini gampangnya. Setiap benda punya tempat enggak? Punya. Iya. Kalau tempat jelas punya. Dari tempat itu ada dua kemungkinan, diam atau bergerak. Diam hadis juga. Kalau bergerak berarti dia ada proses tempat. Perpindahan tempat itu sudah pasti. Nah, dalam perpindahan tempat, volume geraknya itu disebut apa? Waktu. Kalau sebut dua. Kan volume gerak itu waktu. Misalnya kereta api bergerak dari Teheran ke Qum. Volume gerakan antara Teheran Qum itu disebut waktu. Jadi untuk membuktikan bahwa benda itu tadi dibilang tempat dan waktu, kalau tempatnya udah jelas. Tempat itu kan panjang lebar tebal. Jadi bukan tempat itu lantai yang kita duduki ini. Tempat yakni udara yang kita kuasai ini, yang kita tempati tempat saya ini. Gitu. Maka tempat saya tidak bisa diambil tempat oleh Anda sama sekali. Karena kemana saya pergi, tempat saya bersama saya itu pergi. Makanya di filsafat tidak mungkin ada ruang kosong. Karena ruang itu volume. Panjang lebar tebal. Bagaimana ada panjang lebar tebal, tapi tidak ada yang mempunyai panjang lebar tebal? Bingung. Tidak dibahas. Apa tempat? Ruang apa? Panjang lebar tebal. Volume. Mungkinkah ada volume kosong? Ya kan lucu. Volume itu sendiri sepanjang lebar tebal. Gelas yang kosong itu kosong dari teh, tapi tidak kosong dari atom-atom yang menempati di situ. Walaupun ilmu pengetahuan belum sampai di sini. Karena ilmu pengetahuan masih melihat ruang kosong antara proton dan neutron dan elektron dan neutron. Antara proton dan neutron masih ada ruang kosong. Dan karena daerah elektron, yakni jarak antara proton dan neutron itu lebih besar dari proton itu sendiri dan lebih besar dari gabungan proton dan neutron, maka pada atom itu ruang kosongnya 2/3. Yang berisi hanya 1/3. Kan kayak gini nih. Nih. Gelas ini apa? Proton. Terus
jam saya ini yang mengitari ini apa? Neutron. Enggak, neutron. Energi yang timbul antara proton dan neutron ini disebut elektron. Tapi Anda sering disalahin juga, katanya ini elektron. Tapi Anda inti atom di tengah, kemudian kemudian dikelilingi oleh elektron. Inti atom terbagi lagi, yaitu proton dengan neutron. Iya, Anda yang bilang begitu. Tapi dulu Anda ingat waktu masih Anda belajar kimia. Jadi ada proton di tengah, ada neutron yang mengitari, kayak matahari, kayak bulan mengitari, kayak bumi mengitari matahari itu. Dan gelombang yang timbul di antara pengitaran itu yang disebut elektron. Dan ini kayaknya lebih benar daripada di tengah itu proton dan neutron. Tapi mungkin juga Inti atom kemudian dikelilingi oleh elektron. Lah, elektron itu apa? Elektron itu yang negatif. Negatif elektron. Proton positif. Inti atom positif. Neutron. Nah, bentuknya apa elektron itu? Bulat. Bulat-bulat itu kalau di dalam nomor ini bulat-bulat. Ini rumus. Nah, kemudian di inti atom terbagi lagi di situ. Makanya di antara inti atom dengan elektron itu ruang kosong. Ada ruang kosong. Bentar dulu, di mana inti atom dan inti atom dengan ini inti atom, kemudian elektron di sini mengelilingi. Nah, antara inti atom dengan elektron itu ada ruang kosong. Enggak ada ruang kosong. Kalau atom terjemahkan elektron itu bulat-bulat. Enggak ada ruang kosong mana? Enggak bulat-bulat, cuman kasihnya aja. Iya. Dan akhir daripada elektron itu apa bentuknya? Bentuk. Yang paling enak yang punya ini nih, walaupun tidak bisa diukur dengan enak-enakan. Maksudnya untuk membuktikan ruang kosong itu awam-awaman lah. Jadi proton di tengah, neutron di pinggir. Proton itu mataharinya, neutron itu buminya. Mengitari proton. Nah, gelombang yang muncul karena putaran ini itu yang disebut elektron. Anyway, jadi elektron tidak ada bentuknya. Nah, anggap ini yang benar. Karena ini yang enak. Kalau itu Anda belum tahu masih yang Ismail. Nah, karena proton itu di tengah, neutron mengitari, berarti antara proton dan neutron itu banyak ruang kosong. Berarti setiap atom itu yang terisi hanya sepertiga. Berarti yang terisi sepertiga aja, 2/3-nya kosong. Makanya manusia ini, benda apa saja, itu walaupun nampak kita lihat, tapi dia ruang kosongnya lebih banyak. Ruang kosongnya lebih banyak. Ini 2/3. Jadi lebih banyak udaranya kita ini daripada isinya. Apa ini? Dalam pembuktian ada pembuktian apa gitu nanti macam-macam. Itu gampangannya tadi itu ya, membuktikan waktu itu ya. Jadi gerak kereta atau gerak pulpen dari A ke B itu perpindahan tempat ke tempat. Volumenya itu dari A ke B itu disebut waktu. Tapi kalau mulasatro itu kan gerak tempat. Dan mulasatro dalam diri benda itu sendiri terdapat gerak. Benda yang diam bukan hanya di tempat, diam dalam esensinya seperti batu. Nah, itu memiliki gerak. Kalau gampangannya dikimiakan, ya berarti atomnya yang bergerak-gerak, itu gampang sudah. Kalau sekarang. Tapi mulasatro bukan itu maunya, gerak substansi itu, bukan gerak bendawiah daripada batu itu. Dimana itu sudah cukup untuk membuktikan waktu. Karena waktu adalah volume gerak, atom-atom yang bergerak pada batu, ketika dia bergerak berarti memerlukan memiliki volume gerak, berarti ada waktunya. Apalagi yang mulasatro, jadi dia nanti bergerak menuju manusia batu. Bayangkan. Jadi sekarang ini batu masih punya potensi untuk jadi manusia. Misalnya ditumbuk di mana? Ditumbuk di pabrik semen. Akhirnya jadi semen. Satu saat dibuat rumah, satu saat dibom. Terus dibom sampai hancur jadi debu lagi. Menyebar kemana-mana. Akhirnya di situ ada pertanian. Akhirnya bertani padi. Akhirnya pohon padinya memakan batu yang sudah jadi tepung, tidak karu-karuan itu. Jadi padi dimakan kita jadi mani jadi anak.
batu punya potensi untuk jadi manusia. Ya begitu. Panjang prosesnya. Banyak. Ya tergantung. Makanya setiap esensi itu punya keegoan tersendiri, tapi bukan ego ikhtiari. Jadi batu punya. Makanya kalau kepala ada encer-encer dibilang kepala batu. Nah, itu. Sama. Di Islam juga begitu. Hati yang nggak mencer dibilang hati batu. Bahkan lebih keras. Bal asyaddu qaswa kalau nggak salah. Lebih keras dari batu. Nggak mau berproses. Kalau antara gerak dan waktu itu yang menjadi kelaziman itu yang mana? Misalnya apakah gerak yang kemudian menjadi kelaziman waktu atau gerak dong? Karena waktu itu volume gerak. Jadi kalau nggak ada gerak, nggak ada waktu. Berarti gerak yang iya dong. Nah, seperti non materi tidak ada gerak, berarti tidak ada waktu. Gerak bukan perubahan loh. Perubahan berkala. Perubahan dalam waktu. Perubahan tidak. Gerak itu kalau dalam filsafat bukan perubahan kun fayakun. Kun fayakun tidak pakai proses, seperti pertemuan. Nah, ketika tangan saya bertemu dengan gelas, pertemuannya itu di luar waktu. Gerakan tanganku dalam waktu. Bertemunya di luar waktu. Berpisahnya juga di luar waktu. Bertemunya karena gerakan tangan waktu. Tapi pas ketemu itu di luar waktu. Seperti garis ini garis nih. Mana titik akhir daripada garis ini mana? Ujung. Berarti dia garis kalau di ujung. Garis kecil. Kan garis ini kalau dipotong masih garis nggak? Dipotong lagi garis nggak? Dipotong lagi sampai tak terhingga sampai jadi ujung garis nggak? Garis. Titik. Nah, paling kecil titik. Titik itu garis kecil yang di mata kelihatan titik. Oh gitu. Iya dong. Berarti definisi garis sama titik sama. Enggak. Oleh karena itu titik itu sebenarnya di luar garis, bukan di dalam garis. Kapan? Waktu sampai terakhir titik. Akhir garis. Awal dari akhir titik itu baru awal dari akhir garis itu baru titik. Berarti titik nggak ada wujudnya di filsafat. Tapi bisa diisyarahkan di sini nih. Nggak ada tapi sebenarnya titik. Waktu juga begitu. Ketika misalnya gerakan tangan saya ini kan dalam waktu nih gerak terus bertemu dengan gelas. Berarti gerakan saya berakhir di pertemuan dengan gelas. Mana akhir pertemuan? Kalau dia titik dalam proses waktunya, berarti dia masih waktu. Karena waktu itu dibagi sampai sekecilnya itu tetap waktu. Jadi kun fayakun itu bertemu di situ. Kun fayakun itu kalau di keberadaan materi ini yang terpisah atau perpisahan atau pertemuan. Permulaan juga begitu, titik mula. Titik mula ada di garis mana? Ini mana? Ujung mula atau sebelum mula? Sebelum mula. Sebab kalau titik di permulaan berarti dia sudah garis. Waktu juga begitu. Awalnya jam 1 di mana? Di luar jam 1. Kalau di dalam jam 1, detik awalnya itu masih awal, masih jam, masih waktu. Berarti titik mula itu bukan di awal jam 1, di luar jam 1. Titik akhir jam 1, dari jam 2. Di mana? Di luar titik jam 1. Sebab kalau di bagian akhir jam 1, dia masih bagian jam 1. Berarti masih waktu. Oleh karena itu, awal waktu itu adalah tidak ada. Akhir waktu itu tidak punya keberadaan. Tapi bisa diisyarahin. Kapan awal waktu jam 1? Sebelum jam 1 menjelang memulai proses jam 1. Begitu juga akhir jam 1. Itu yang disebut on. On kalau dalam bahasa umum, onun, anun, on bahasa Farsinya, anun dalam bahasa Arabnya. Itu kalau terjemahan bahasa itu disebut detik. Tapi kalau di filsafat detik itu masih waktu. Detik itu masih bagian garis. Detik itu masih bagian jam 1. Maka itu anun kalau dalam bahasa filsafat itu sebelum jam 1, di luar jam 1. Jadi kun fayakun, yang di luar waktu itu ada di materi ini. Kapan? Itu awal akhir titik, awal akhir waktu atau pertemuan perpisahan. Kenapa pertemuan itu
disebut di luar waktu pertemuannya? Karena di akhir waktu. Waktunya apa? Waktu tangan saya bergerak. Ketika tangan saya bergerak, ini kan dari tempat ke tempat. Volumenya disebut waktu. Ketika bertemu dengan gelas kan diam gerakan tangan saya. Nah, berarti akhir gerak dari tangan saya dan akhir volume waktu dari tangan saya. Dalam waktu atau di luar waktu? Di luar. Nah, berarti pertemuan di luar waktu. Perpisahan juga di luar waktu. Kenapa perpisahan di luar waktu? Karena dimulai perpisahan tangan saya dari gelas ini dimulai dari gerakan tangan saya. Nah, karena zaman itu adalah volume gerak, berarti memulai bergerak itu sudah zaman. Berarti kapan titik pisahnya? Titik pisahnya sebelum itu. Sebelum dan menjelang bergerak. Sebelum dan menjelang adanya volume waktu. Berarti dia anon di permulaan. Kalau pertemuannya tadi anon di akhir waktu. Kalau di perpisahannya anon di awal waktu. Awal waktu ya ini bukan detik awal. Maka itu dalam filsafat titik itu titik itu bukan oleh karena itu di filsafat akhir garis bukan titik akhir, karena titik itu adalah garis kecil. Nah, oleh karena itu katanya filsafat garis yang didefinisikan dengan kumpulan titik-titik itu adalah garis matematika, bukan garis filsafat. Sebab garis filsafat manakala ada volume, yakni garis karena itu volume, dibagi sekecil apapun tetap garis, tetap volume. Itu. Biar belum ada alat untuk membaginya. Misalnya lebih kecil dari 1/1000 atom, tetap garis kecil sekali. Itu. Benda itu sepanjang dia masih disebut sebagai mode kan selalu bergerak, nggak bisa dikatakan diam kan? Tapi dalam contoh ini kenapa ada dibilang diam? Itu dia, karena dia ini ilmu kalam, yang satu belum tahu gerak jauhari. Maka diam itu di tempat, gerak di tempat, dari tempat ke tempat. Ukurannya itu bukan melihat substansi daripada batu itu. Dia hanya melihat bahwa batu dari titik A berpindah ke titik B, atau batu itu tetap di titik A. Dua-duanya itu merupakan kejadian atau baru. Kalau berpindah ke titik B berarti didahului oleh titik A, berarti baru. Kalau tetap di titik A tapi pada keadaan B, berarti dia juga didahului oleh keadaan A pada titik A. Yakni Selasa Senin itu tadi. Kan batu itu dikatakan diam, misalnya kita lihat batu di titik A pada hari Senin. Besoknya hari Selasa kita, kok bisa di sini? Oh, berarti diam ini batu, tidak bergerak maksudnya. Dari tempat ke tempat. Tapi sekarang, yakni kondisi sekarang, yakni hari Selasa. Oh, kalau begitu batu ini di titik yang tetap ini pada hari Selasa ini didahului oleh batu di titik ini pada hari Senin. Itu dibilang diam oleh. Iya. Padahal tetap. Kalau di filsafat yang namanya diam. Nah, diam itu dilihat, diam juga ada. Diam seperti itu juga ada. Diam dan gerak itu juga ada, tapi itu disebut gerakan tempat ke tempat. Gerakan tempat ke tempat lawannya apa? Diam di tempat. Biar di filsafat juga begitu. Tapi di filsafat gerakan itu bukan hanya tempat ke tempat, sehingga lawannya hanya di tempat, tetap di tempat. Tapi gerakan di filsafat itu ada gerakan aksidental, ada gerakan substansial. Ketika gerakan itu aksidental atau gerakan substansial, tidak harus tergantung kepada gerakan tempat ke tempat, atau tidak harus bergantung kepada diamnya di satu tempat. Oleh karena itu, dalam gerakan substansial atau aksidental, biar dalam satu tempat itu masih ada gerakan. Jelas, misalnya apel kecil di tempat itu menjadi besar. Atau apel besar berwarna hijau menjadi merah, bergerak aksidentalnya. Tadi bergerak aksidental kuantitasnya, sekarang bergerak aksidental kualitasnya dari biru ke merah. Tapi dalam satu tempat tetap jelas itu gerakan yang pasti. Tidak dibilang sukun sama sekali, tidak dibilang diam sama sekali. Itu. Nah, lawannya gerakan substansial dan aksidental ini diam. Tapi diamnya diam substansial atau diam aksidental. Kalau diam substansial, lawannya
kalau diam aksidental belum menunjukkan non materi. Tapi kalau diam substansial sudah menunjukkan non materi. Jadi lawannya gerakan substansial adalah non materi yang disebut diam. Diam lawan daripada gerakan substansial itu bukan diam dalam satu tempat, tapi diam tidak bergerak sama sekali. Yakni apa? Non materi. Jadi diam dalam filsafat itu yang non materi itu. Nah, sama-sama filsafat. Gerakan kalau tempat ke tempat di filsafat lawannya diam di tempat. Gerakan substansial di filsafat apa? Lawannya diam, non materi. Dari tempat ke tempat itu juga filsafat. Tapi lawannya apa? Diam di tempat. Nah, ilmu kalam hanya mengambil gerakan tempat ke tempat ini. Tidak ada pembahasan gerakan substansial sehingga lawannya non materi. Tapi bukan berarti gerak dari tempat ke tempat bukan filosofis. Filosofis yang keadaan kok. Nyata kok. Saya pindah dari kemana-mana nyata. Nah, itu dibahas dalam filsafat. Jadi apa nih kesimpulannya? Gerakan dalam filsafat ada berapa macam? Sudah diarahkan, sudah dibahas. Nah, ada 3 kalau mau teliti. Gerakan tempat ke tempat, gerakan aksidental, dan gerakan substansial. Nah, gerakan substansial itu nanti dibawa-bawa di ma'ad, di hari kebangkitan. Jadi sekarang ini antum lagi berma'ad ria. Jadi ma'ad tidak nunggu kiamat. Anjurnya alam ini sekarang. Oke, saya akhiri dulu. Saya mau siap-siap.